responden, semua data yang kita punyai, data Y itu dikali dengan X satu per satu, kemudian tentunya dengan hasil penjumlahannya kita dapatkan sigma XI YI. Nah, kemudian Y kuadrat ini tidak ada dalam persamaan, kita tidak butuhkan. Yang kita butuhkan adalah X kuadrat, sigma XI kuadrat. Jadi, X atau pupuk yang digunakan oleh responden semuanya kita kuadrat. Berhenti ya? Jadi sebelum kita melanjutkan pembahasan dalam metodologi penyelesaian ekonometrika, setidaknya kita harus menempuh 8 langkah. Yang pertama itu adalah statement of theory. Nah, seperti tadi contoh yang kita berikan adalah kita teori produksi, bahwa produksi itu dipengaruhi salah satu diantaranya adalah pupuk. Jadi hipotesisnya pemberian pupuk itu akan mempengaruhi produksi. Nah, itu yang pertama. Jadi harus ada statement teori atau hipotesis kita, karena itu yang akan kita uji. Dan yang kedua, kita harus membuat spesifikasi model matematika atau teori yang itu kita terjemahkan di dalam model matematika. Di mana di sini kita sudah bikin Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1. Y itu adalah produksi, variabel dependen, sementara X itu adalah pemberian pupuk, variabel independennya. Kita buat modelnya seperti itu. Kemudian selanjutnya ya tentunya kita nanti membuat spesifikasi statistik bahwa model ini nanti juga pengaruh atau variabel yang kita dapatkan, koefisien yang kita sudah dapatkan, nanti akan kita uji secara statistik dengan menggunakan T hitung, ya T uji T namanya ya, t-test ya atau uji T. Dimana nanti kesimpulannya kalau T hitungnya lebih besar daripada T tabel, berarti koefisien yang kita dapatkan itu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Jadi pupuk berpengaruh terhadap produksi. Nah, kemudian kita ya tentunya tidak bisa mengolah datanya kalau kita tidak punya data. Makanya kita harus mendapatkan data langkah keempat. Ya. Data-data yang ada, ya, cross section, misalnya 40, 30, atau berapa data yang kita dapatkan, peroleh di lapangan. Kalau konsisten dengan model kita tadi, ya kita harus punya data-data 30 orang petani penggunaan pupuk dan 30 orang petani yang sama produksi, jumlah produksi. Ya. Nah, seperti tabel yang kita sudah bahas. Nah, kemudian selanjutnya kita melakukan estimasi parameter. Caranya mengestimasinya, tentu tadi kita sudah punya rumus tadi ya. Bagaimana mendapatkan B1, bagaimana mendapatkan B0-nya, kemudian berapa yang kita dapatkan, ya itu adalah variabel estimasi. Jadi bukan real, hanya estimasi parameter yang kita peroleh dari perhitungan dengan rumus yang tadi. Perlu saya sampaikan bahwa rumus itu adalah kita menggunakan metode ordinary least square. Kalau Anda baca bukunya Gujarati yang menjadi referensi utama di kuliah kita ini, ya ordinary least square itu adalah metode kuadrat terkecil. Nah, setelah parameter itu kita dapat, tentunya kita mau melakukan uji hipotesis. Nah, hipotesis kita tadi, ya H0-nya adalah tidak berpengaruh, alternatifnya adalah berpengaruh. Bagaimana caranya mendapatkan apakah dia berpengaruh atau tidak berpengaruh? Kita menggunakan t-test atau uji T. Uji T itu T itu sama dengan, nanti ada rumusnya, beta prediksi dibagi dengan standar error beta tersebut. Nah, nanti dilihat juga rumus-rumusnya yang ada di dalam buku Gujarati, bagaimana mendapatkan standar error dan seterusnya.
Nah, setelah itu hipotesisnya ya tentunya kita menggunakan data ini untuk melakukan forecasting atau prediction atau prediksi. Kita bisa memprediksi, kita bisa memforecast ya, melihat ke depannya seperti apa dengan memasukkan misalnya angkanya, kalau angkanya sekian produksinya sekian. Kalau misalnya orang menggunakan pupuk 150 kg, produksinya berapa? Kalau orang menggunakan 200 kg, produksinya berapa? Itu yang dimaksud dengan prediksi. Walaupun belum dilaksanakan, tapi kita bisa membuat simulasinya. Model inilah yang bisa mengontrol kebijakan-kebijakan. Nah, itu ada 8 langkah. Makanya ekonometrika itu memang sangat penting di dalam mengontrol atau memberikan masukan-masukan untuk mengambil kebijakan. Yang jelas dilaksanakan dengan cara konsisten menggunakan metode-metode yang valid, sampel yang valid, dan seterusnya. Jadi sebelum kita melanjutkan berikutnya, saya mengingatkan kembali. Nah, sekarang kita lihat contoh empirik. Kita punya data hipotetis, artinya data itu tidak sesuai di lapangan, kita hipotesiskan saja untuk latihan. Data ini juga saya ambil dari buku Gujarati. Misalnya kita mau melihat konsumsi keluarga per minggu, ya pengeluaran konsumsi rumah tangga per minggu, dan pendapatan rumah tangga per minggu. Nah, jadi hipotesisnya di sini bahwa pendapatan rumah tangga itu akan mempengaruhi konsumsi, ya. Jadi pendapatan rumah tangga mempengaruhi konsumsi. Nah, seperti juga saya biasa katakan, salah satu yang mempengaruhi konsumsi ya itu adalah di sini Y-nya itu adalah konsumsi, ya pengeluaran konsumsi. Jadi berapa yang dibelanjakan untuk konsumsi ini adalah Y. Ini dalam rupiah kalau kita nanti di sini. Kemudian X-nya ini adalah pendapatan per minggu suatu rumah tangga. Di sini ada data-datanya. Kalau tidak salah di sini ada 10 ya responden yang diwawancarai. Konsumsinya tuh per minggu 70, 65, 90, 95, 110, 115, dan seterusnya. Begitu juga pendapatan berbeda-beda. Nah, ini yang akan kita buatkan modelnya. Ya, tentunya modelnya itu adalah Y sama dengan beta 1 plus beta 2 X2 plus EI, atau Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 itu adalah model matematisnya. Nah, itulah yang akan kita prediksi, kita hitung. Selanjutnya di slide berikut kita melihat contoh perhitungannya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini lebih jelasnya kita membuat tabel yang bisa membantu kita menyelesaikan persamaan di mana kita akan mendapatkan koefisien regresi. Nah, kita sudah punya rumus bahwa beta prediksi itu adalah sigma xi yi dibagi dengan sigma xi kuadrat. Untuk mendapatkan angka B2 prediksi itu ya kita bisa dibantu yang ada. Seperti juga tabel yang sebelumnya kita sudah bikin. Nah, tapi ini lebih jelas lagi karena ini sudah punya angka. Nah, YI-nya tadi adalah jumlah
konsumsi rumah tangga per minggu. Nah, sementara XI-nya ini adalah jumlah pengeluaran jumlah pendapatan rumah tangga dalam per minggunya. Tadi ada 10 responden yang kita wawancarai. Nah, ini adalah perkalian antara YI dengan XI. Kenapa kita melakukan perkalian? Karena kita nanti butuhkan di rumus ini. Nah, seperti tabel yang sebelumnya juga kita sudah bikin. Nah, ini adalah perkalian angka-angkanya sudah bisa dicek. Kemudian XI kuadrat, ini masing-masing XI-nya kita kuadratkan. Nah, kemudian ada XI kecil. XI kecil ini yang masuk di dalam rumus. Ya, makanya ini agak berbeda dengan rumus yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Karena rumus yang tadi itu kita mengambil X besarnya, bukan X kecilnya. Kalau SI kecil, nah kita itu adalah XI dikurang dengan X rata-rata. Kita rata-ratakan dulu min-nya, XI-nya ini ada rata-ratanya 170. Jadi semuanya XI ini kurangkan semua dengan rata-ratanya. Kita dapatlah ini XI. Ini angka-angkanya, ya hasilnya tentunya jumlahnya harus 0 ya. Jumlahnya harus 0. Kalau di jumlah 0 karena ini saling mengurangi dan menambah. Kemudian kita juga butuh YI. Ya. YI itu adalah YI-nya dikurang dengan Y rata-rata. YI kecil ini, YI kecil. Karena yang kita butuhkan di dalam rumus yang lebih sederhana ini adalah YI-nya. Sementara kalau di rumus yang tadi kita belum mengolahnya seperti ini. Ini akan bisa lebih simpel. Yang jelas kita mengolah datanya seperti tabel ini. Nah, kemudian ada XI kuadrat, ya, XI kali YI, kemudian YI prediksi. Ini namanya YI prediksi. Kalau topinya melengkung seperti ini, berarti YI prediksi. Tapi kalau dia datar, berarti dia rata-rata, ya. Kemudian ya, YI kurang YI prediksi dan seterusnya. Nah, kemudian kita masukkan di dalam rumus, ya, hasil-hasil dari tabel ini kita masukkan dalam. Misalnya kita mencari B2-nya, B2 prediksi sigma X YI. Kita cari X YI-nya ini ada di sini, ya. Nah, sigma XI kuadrat, berarti XI kuadrat ini, XI kuadrat sigmanya adalah 33. Sehingga kita langsung mendapatkan beta 2 prediksinya, koefisien regresinya adalah 0,51. 0,01 itu di dalam mencari alfa, ya, di dalam persamaan alfa. Rata-rata itu berarti kita melihat ini, ya. Ini min-nya adalah 111. Dan dengan beta 2 prediksi 0,5091 dengan X. Ini X rata-rata, ya. X rata-rata. Jadi ini min 170. Nah, kita dapatlah 24. Kalau kita dapat ini, ya tentunya kita sudah bisa membuat persamaannya Y sama dengan 24,4545 plus 0,5091 X. Nah, ini lebih jelasnya kita membuat tabel yang bisa membantu kita menyelesaikan persamaan di mana kita Nah, kita lihat di sini hasil-hasil. Pak Bepa, putus-putus Ki suaranya. Jaringanku yang bermasalah atau bagaimana, Pak? Perhitungan-perhitungan menggunakan rumus yang saya katakan tadi, kita bisa dapatkan varian beta 1 prediksi, kemudian kita bisa dapatkan beta 2 prediksi, kemudian kita bisa juga dapatkan kovarian B1, B2 prediksi, kemudian kita bisa juga dapatkan R square, kemudian R, kemudian standar R B1,
B1, kemudian standar error B2, Hilang lagi suaranya, Pak. Jaringanku mungkin di sini. hasil daripada perhitungan kita tadi, di mana kita sudah menghitung beta 1 prediksinya adalah 24, 45, 45. Kemudian kita juga sudah menghitung B2 prediksinya sama dengan 0. Nah, dengan perhitungan-perhitungan menggunakan rumus yang saya katakan tadi, kita bisa dapatkan varian beta 1 prediksi, kemudian kita bisa dapatkan varian beta 2 prediksi, kemudian kita bisa juga dapatkan kovarian B1, B2 prediksi, kemudian kita bisa juga dapatkan square, kemudian R, kemudian standar error B1, kemudian standar error B2, atau kuadrat, kemudian tentunya DF-nya sama dengan 8, karena kita punya 10 responden, 10 data, kemudian variabelnya 2, jadi DF-nya sama dengan 8. Nah, angka-angka ini digunakan untuk melakukan uji statistik, terutama misalnya standar error B1 prediksi dan standar error B2 prediksi, itu kita bisa gunakan untuk mengetahui atau untuk melakukan t-test untuk mengetahui apakah variabel X1 ini, apakah variabel X1 berpengaruh terhadap variabel Y-nya, atau dengan kata lain, apakah pendapatan rumah tangga dalam sepekan itu berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam sepekan. Nah, ini kita gunakan ini. Ya, sebagaimana rumusnya, t-test itu adalah beta. Misalnya kalau beta 2-nya kita mau lihat apakah dia berpengaruh atau tidak, berarti beta 2 prediksi t-testnya adalah beta 2 prediksi 0,509 dibagi dengan standar error beta 2 0,0375. Itu nanti dibandingkan dengan t-tabel. Kalau dia lebih kecil dibanding dengan t-tabel, berarti dia tidak berpengaruh secara signifikan. Tapi kalau hasilnya lebih besar daripada t-tabel, itu mengindikasikan dia berpengaruh signifikan terhadap variabel independennya. Artinya, kalau dia berpengaruh, berarti pengeluaran rumah tangga itu dipengaruhi oleh pendapatan rumah tangga di dalam sepekan. Nah, hasil estimasinya bisa ditulis seperti ini. Y sama dengan, Y prediksi sama dengan 24,454 ditambah 0,501 X1. Nah, ini persamaan ini bisa banyak manfaatnya. Misalnya kita melakukan prediksi, kita forecasting, dan kita memberikan justifikasi terhadap kebijakan dan sebagainya. Nah, dengan angka ini, kalau kita masukkan misalnya XI ini sebagai sebuah pendapatan rumah tangga, kita bisa tahu berapa pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh rumah tangga tersebut untuk konsumsi. Misalnya 1, berarti 24 tambah sekian itu sama dengan 2 dan seterusnya. Nah, itu adalah hasil daripada pengujian hipotesis kita dengan menggunakan t-test, karena kita masih di simple regression. Nah, selanjutnya kita bisa buat grafik daripada hasil estimasi yang kita dapatkan tadi. Di mana intercept-nya, B1-nya atau B0-nya, kalau dalam persamaan yang lain, itu adalah 24,4545. Nah, ini yang dimaksud dengan intercept. Di sini kemudian kita garis secara linear, kemudian ada slope-nya. Artinya ada koefisien regresinya ini merupakan slope atau kemiringan, derajat kemiringan daripada garis regresi kita, di mana beta 2-nya itu koefisien regresinya sama dengan 0,5091, di sini 1 ya. Nah, artinya kalau ada pertambahan 1 unit, ya, 1 unit pendapatan itu akan
menambah pengeluaran konsumsi menjadi 24,454 ditambah dengan 0,5091. Nah, berarti kalau terdapat tambahan 2 unit, nah ini kita kali 2, 0,5091 kali 2 ditambah dengan 24. Nah, itu semua adalah simulasi yang bisa kita manfaatkan daripada hasil pengujian regresi, hasil pengujian daripada hipotesis yang mengatakan dia berpengaruh terhadap pengeluaran, kemudian kita bisa melakukan prediksi dan forecasting berapa pengeluaran konsumsi yang dikeluarkan oleh rumah tangga kalau pendapatannya sekian. Nah, selanjutnya kita bisa buat grafik. Nah, ini kita bisa juga lihat contoh ilustrasi ya. Kalau di sini yang disampaikan oleh Gujarati ini adalah hubungan antara konsumsi dengan pendapatan. Ya, ini adalah teori Keynes ya, yang mengatakan pendapatan itu terdiri dipengaruhi oleh konsumsi itu dipengaruhi oleh pendapatan. Nah, ini hasilnya juga sudah diolah ya pada bab sebelumnya. Nah, ini juga bisa membandingkan dengan pengolahan yang kita menggunakan cross section. Kalau ini Nah, ini kita bisa juga lihat contoh ilustrasi ya. Kalau di sini yang disampaikan oleh Gujarati ini adalah hubungan antara konsumsi dengan pendapatan. Ya, ini adalah teori Keynes ya, yang mengatakan pendapatan itu terdiri dipengaruhi oleh konsumsi itu dipengaruhi oleh pendapatan. Nah, ini hasilnya juga sudah diolah ya pada bab sebelumnya. Nah, ini juga bisa membandingkan dengan pengolahan yang kita menggunakan cross section. Kalau ini menggunakan time series ya, data-data di Amerika Serikat pada tahun 1982 sampai tahun 1996. Itu yang diregresi dan hasilnya seperti ini. Dia prediksi min. Nah, di sini intercept-nya adalah minus. Nanti ada penjelasannya kenapa minus dan apa artinya di dalam ekonomi. Plus 0,7064 XI. Nah, hampir sama dengan yang kita regresi dengan pendapatan yang tadi 10 orang, 0,5. Yang jelas ini adalah menggambarkan yang namanya MPC. Ya. MPC itu Marginal Propensity to Consume. Artinya tambahan konsumsi akibat tambahan pendapatan. Nah, persentase tambahan produksi, persentase tambahan konsumsi karena persentase tambahan pendapatan. Ya, di sini kalau teori Keynes ini seharusnya tidak boleh lebih daripada 1 karena asumsi Keynes itu tidak mungkin lebih daripada 100% pendapatan kita dibelanjakan semua untuk konsumsi, tidak mungkin. Nah, ada yang mengatakan semakin miskin suatu negara, semakin besar proporsi belanjanya terhadap konsumsi dibanding dengan negara-negara maju. Tapi data-data ini juga Amerika menunjukkan bahwa 71% dari pendapatan nasional itu digunakan untuk konsumsi. Nah, di sini adalah digambarkan saja secara agregat untuk memperlihatkan gambaran bagaimana sebuah metode ekonometrika bisa digunakan untuk hal-hal yang menyangkut kebijakan sebuah negara atau data-data yang dihimpun oleh negara itu bisa kita gunakan ekonometrika dalam memberikan masukan-masukan atau memberikan prediksi-prediksi forecasting untuk pembangunan ke depan. Nah, secara ekonometrika di sini juga disebutkan dari hasil pengolahan ini kita dapatkan R square ya. R square 0,998. Artinya hampir 100% variabel yang kita uji ini, variabel pendapatan itu semuanya mempengaruhi konsumsi. Artinya memang yang mempengaruhi konsumsi hampir 100% itu dipengaruhi oleh pendapatan. Tidak ada lagi yang
yang lain. Padahal bisa juga kita misalnya selain pendapatan ada selera, ada apalagi namanya, ada harga dan sebagainya. Tapi di sini ditemukan bahwa R-square-nya 0,99, hampir 100%. Variabel yang kita uji di dalam model ini mempengaruhi konsumsi. Nah, di sini dikatakan intercept minus 184. Nah, kita seharusnya kalau secara matematis kita bisa terjemahkan kalau pendapatannya 0 berarti konsumsinya minus 184 sekian. Nah, tidak mungkin ada konsumsi yang minus ya. Tidak mungkin. Makanya dikatakan di sini bahwa secara matematis seperti itu, tapi secara ekonomis tidak serta-merta kita harus terjemahkan. Makanya dikatakan bahwa intercept ini juga kadang kurang diperhatikan di dalam melakukan interpretasi ekonomi sebuah model. Jadi yang kita perhatikan hanya 0,71 ini MPC-nya, marginal propensity to consume. Ya. Nah, selanjutnya linear regresi ini bisa juga kita melakukan pengembangan-pengembangan. Ya. Jadi bukan kita hanya sekedar menggunakan data-data seperti yang kita sebutkan tadi tanpa kita olah, tapi kita bisa mengolahnya sesuai dengan tujuan kita, sesuai kita uji. Misalnya kalau kita mau menguji elastisitas produksi, elastisitas penawaran, nah itu kita bisa melakukan membuat model dengan model log ya atau learn ya, seperti ini. Learn Y sama dengan learn B1 plus learn B2 learn X ya. Jadi semua data-data yang kita peroleh itu kita logkan. Nah, itu nanti interpretasinya akan berbeda dengan interpretasi kalau kita menggunakan regresi linear biasa ya. Nah, selanjutnya ya, jadi saya kira pembahasan kita terkait dengan simple regression analysis kita sudahi, dan selanjutnya nanti kita akan membahas lagi terkait dengan multiple regression analysis. Kemudian masalah-masalah di dalam estimasinya. Nah, tapi kita tetap merujuk kepada Gujarati ya. Teman-teman juga bisa membaca-baca beberapa buku-buku terkait dengan analisis regresi terkait dengan ekonometrika, baik basic maupun advanced econometrics. Saya persilakan kepada teman-teman bisa mencari literatur untuk memperkaya pengetahuannya, kemudian keterampilannya juga di dalam mengolah data-data yang terkait dengan ekonomi, terkait dengan pertanian, terkait dengan bidang kita masing-masing dengan menggunakan analisis regresi dengan ekonometrik ini. Ya, jadi saya kira ini adalah buku-buku yang saya sarankan untuk teman-teman baca, ya, baik berbahasa Inggris maupun berbahasa Indonesia. Mulai dari basic ekonometris, kemudian ada dasar-dasar ekonometrika, maupun buku-buku lain yang mungkin saya belum sempat perlihatkan atau memberikan gambarnya supaya bisa Anda mencari sendiri. Yang jelas saya harapkan untuk tetap membaca basic econometrics dari Damodar Gujarati dengan edisi yang terbaru. Saya kira dengan membaca buku itu pengetahuan saudara-saudari saya kira bisa lebih bertambah lagi terkait dengan materi kita pada ekonomi. Saya akhiri sekian pertemuan. Sekali lagi terima kasih. Anda bisa menghubungi saya tadi di email ya, suardibakri@uim.Makassar.ac.id, kemudian di telepon atau WA di 0824933947. Jangan lupa selalu mengikuti juga perkembangan materi ini di
channel YouTube saya, ya, Waktu Bakti Channel. Ya, nanti Anda subscribe atau share ke teman-temannya yang